Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang berbahagia. Selamat datang tentunya di forum kajian demokrasi kita. Tentunya pada hari ini di mana kita akan membahas mengenai pentingnya untuk menjaga netralitas dan birokrasi, keadilan, transparansi dan juga akuntabilitas dalam penyelenggaraan pilkada mendatang. Satu kehormatan bagi saya Ciria Fasti bisa menjadi moderator pada hari ini dan izinkan saya untuk menyapa para narasumber yang sudah hadir bersama kami pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Hamdan Zulfa SHMH selaku ahli hukum tata negara dan mantan ketua MK. Selamat pagi Bapak Hamdan, semoga sehat selalu. Dan juga tentunya selamat datang kepada Profesor Dr. Johermansyah Johan MA selaku mantan Dirjen dan Okta Kemendagri dan juga pakar pemerintah. Selamat pagi Bapak. Dan juga selamat datang kepada Ibu Dr. Anda Husnul Maria MSc, PhD selaku mantan Komisioner KPU Republik Indonesia dan juga pengamat publik. Selamat pagi Ibu. Dan juga tentunya selamat datang kepada Ibu Titi Anggraini SHMH selaku dari dosen pemilu FHUI yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Ibu Titi. Baik, ini menjadi menarik karena kita akan membahas mengenai fenomena kepala daerah incumbent yang melakukan mutasi jabatan jelang Pilkada 2024, di mana kita akan menelaah terhadap netralitas birokrasi dan implikasi pada sistem demokrasi. Namun sebelum saya beranjak untuk bertanya, saya akan memulai ke Prof. Jo terlebih dahulu karena Prof. Jo juga pada masa tersebut juga ikut merumuskan begitu ya Prof ya. Mungkin Prof bisa menjabarkan apa saja sih tantangan-tantangan yang terjadi. Silakan Prof. Jo. Cik. Oh ini kurang belum sarapan pagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih moderator, Mbak Sunul, Mbak Titi, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Ini isu yang cukup menarik ya, tapi kayaknya tidak berkembang gitu ya, diem ya. Nah, saya ada slide ini, mungkin bisa ditayangin ya? Bisa tayangin nggak slide saya? Oke. Saya kasih judul nih, penggantian pejabat Pemda jelang Pilkada, kok bisa? Tak bahaya tah? Nah, ini. Jadi pakai istilahnya selebkat dulu ya. Iya, Caimin. Jadi kok bisa, ya kan? Padahal sebetulnya teorinya dan normatifnya nggak bisa. Nah, kemudian kalau bisa-bisain, tak bahaya tak? Nah, gitu loh kawan-kawan ya. Bahaya terang, demokrasi terancam, terganggu, berdampak. Yang kedua, membahayakan tata kelola pemerintahan daerah. Nah, itu poin saya. Nah, coba kita lihat dulu ada nggak masalah besar di otonomi daerah kita. Kita sudah bikin 1825 kali pilkada selama 2005 sampai 2020. Ini bakal nambah 545 lagi segera November. Oh, jadi itu tambah lagi 1825 tambah 545. Hitung diri deh ya kan. Nah, apa hasilnya? Tentu ada yang positifnya. Tapi kita kan mau berpikir critical thinking nih. Nah, hasilnya ada dulu. Pemda yang baik ada. Tapi hitung jari ya. Umumnya terjadi adalah adanya praktek abuse of power para kepala daerah. Nah, ini yang saya amati dan saya rasakan.
Karena saya juga pelaku, saya pernah 4 tahun lebih jadi Dirjen Otonomi Daerah. Jadi ada semacam abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang cukup intens di kalangan teman-teman kepala daerah kita itu. Nah, lalu kalau begitu pusatnya gimana? Ada praktek-praktek penyimpangan, penyalahgunaan wewenang. Nah, saya juga mencatat nih perkembangan satu dekade terakhir ini, terutama di bawah era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, terjadi pembiaran oleh pusat terhadap abuse of power itu. Jadi pembiaran, ya. Nah, jadi no action oleh pusat. Harusnya pusat itu kalau ada masalah-masalah gini, perbaiki kebijakan dong. Ini Undang-Undang 10 2016 itu tak kunjung diperbaiki, padahal kita mau bikin pilkada 545 serentak nasional. Gimana ceritanya? Dan sudah terjadi abuse of power yang lama. Di samping-samping praktek bad local governance namanya. Nah, saya kasih contoh deh biar agak konkret ya. Penyalahgunaan wewenang itu bentuknya apa? Petahana-petahana yang saya amati itu cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya. Dalam bentuk apa? Beri bansos dan hibah. Asal udah masuk tahun politik dan tahun pilkada, bansos dan hibah itu nambahnya berkali-kali lipat, muncul dalam APBD. Lalu apalagi? Korupsi juga makin menjadi. Kan kita gampang dia tuh menjelang pilkada, mendekati tahun politik, OTT KPK kan meningkat. Nah, praktek korupsi sebab cari modal nih, ya, untuk maju pilkada. Lalu macam-macam model penyalahgunaannya itu ada soal dalam pengadaan barang dan jasa yang umumnya ditemukan oleh KPK ya, perizinan. Kemudian juga meningkat sekarang itu ke jual beli jabatan ASN. Kasihan tuh birokrat yang ada di daerah kalau mau jadi jabatan camat, jabatan kepala dinas itu kalau nggak dibeli nggak jadi. Walaupun dia pintar, walaupun dia kompeten, pendidikan macam-macam sudah dilewati sama dia. Nah, itu keluhan. Lalu ada lagi yang namanya politisasi birokrasi. Nah, ini yang menjadi poin kita barangkali ya. Nah, politisasi birokrasi dan lain-lain lah. Ya, saya nggak usah lanjutkan karena banyak. Masuk aja politisasi birokrasi. Poin kita. Coba next. Nah, saya coba mengidentifikasi apa faktor penyebab dari terjadinya politisasi ASN itu. Nah, maka saya membaca ini terutama oleh petahana kalau dia maju berkontestasi untuk second term atau yang maju itu kerabatnya. Bisa juga dia nggak maju, tapi kerabatnya maju, anaknya, istrinya, ponakannya, iparnya lah macam-macam. Nah, kenapa kok bisa ada politisasi ASN itu? Ini ada 5 catatan saya yang mendorong itu. Pertama, birokrasi itu seksi. Nah, punya skill and knowledge. Itu dipakai tuh oleh petahana. Ya, ini barang bagus nih, ya kan? Yang kedua, model demokrasi iliberal yang kita miliki, ya kan? Sekarang ini yang basisnya adalah 1% 1 vote. Bukan demokrasi yang cara musyawarah ya. Maka pada model itu birokrasi bisa mengumpulkan suara. Dia jadi kayak dulu vote gatherers lah semacam itu, ngumpulin suara. Ini kalau saya mantan camat nih, ya sekarang jadi kepala dinas ya di daerah, itu orang di kampung dulu yang saya jadi camat panggil saya, Pak Camat, padahal saya udah jadi kepala dinas. Tolong dibantu nih saya nih, ada apa Pak? Gitu loh, buat saya mau maju lagi. Nah, kayak gitu aja tuh. Wah, aman gitu ya. Nah, aman ntar harus ada dropping dong, ya kan? Nah, itu dia bisa mengumpulkan suara. Dia juga bisa cari pitih nih Pak. Nah, kalau kampung saya cari dana, birokrasi cari duit.
lu cari duit nih, gue mau maju nih. Nah, dia bisa main dengan kontraktor, jadi bukan kepala daerahnya yang langsung. Nah, itu juga cari duit. Kemudian dia punya kemampuan untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Fasilitasi regulasi, fasilitasi dalam soal alat-alat dan sebagainya, itu di bawah birokrasi. Dan yang terakhir adalah menyusun program yang akan menguntungkan petahana. Nah, program-program di tahun-tahun keempat, kelima itu umumnya adalah program-program yang menunjukkan superioritas petahana, dan itu yang bikin birokrasi. Bahkan nggak ada divisi misi sebelumnya muncul itu program, lolos dalam APBD. Itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kalau bahasa lapangannya, dia kepala daerah itu yang pegang tali aki dari pejabat Pemda. Kalau mobil kita tali akinya dicabut, kira-kira bisa jalan atau mobil? Mati kan? Nah, pegawai-pegawai ini juga gitu. Kalau dia tidak tunduk dan taat kepada kepala daerah petahana, maka bisa dicopot dari jabatan. Maka dengan demikian dia sangat bergantung kepada petahana. Lalu yang keempat, KASN, Komisi Pengawasan Aparatur Sipil Negara, itu dihapus. Ini baru aja dihapus tahun lalu. Sekarang nggak ada lagi KASN yang bisa membantu masyarakat untuk bisa ngontrol kalau ada petahana yang aneh-aneh. Yang terakhir sekali adalah mencontoh praktik pilpres di mana Presiden Jokowi boleh melakukan cawe-cawe. Nah, ini dulu Hakim MK udah ingetin tuh. Yang waktu bicara bulan April ya, digugat Hakim MK saat di Israel apa tuh, jangan-jangan nanti cawe-cawe pada model pilpres akan pindah ke pilkada. Nah, itu muncullah, kalau saya sih mengamati, dia tinggal niru-niru aja kok. Ya kan, kalau di nasional cawe-cawe, di lokal juga cawe-cawe. Maka apa efeknya? Dua, pilkada kita jadi tak jurdil nih, nanti sudah mulai kelihatan tandanya. Yang kedua adalah demokrasi lokal kita cacat. Nah, itu efek kepada birokrasi, kepada demokrasi. Kepada pemerintah apa? Nah, ini yang dampaknya terhadap Pemda, teman-teman sekalian. Nah, ini dampak. Kepada Pemda, dampak dari politisasi ASN itu adalah Pemda kita, ASN-nya itu ya menjadi tidak profesional. Saya capek-capek aja ngajar anak-anak itu birokrat yang ada di kampus IPDN, Pak. Ngajarin supaya Anda profesional, Anda netral gitu ya. Nggak bisa, dirusak oleh para kepala daerah itu. Kalau nggak dicopot, dia ada jabatan. Jadi ASN tidak netral, tidak profesional, kinerjanya jadi rendah, timbul blok-blok dan kubu-kubu, terseret kasus hukum terutama korupsi, dan governance publik di Pemda buruk, tata kelola Pemda buruk. Nah, jadi apa itu? Poin saya, demokrasi, kembali teman-teman di forum demokrasi ini menimbulkan dilema nih. Demokrasi yang model pemilihan ini menimbulkan dilema bagi birokrasi, mau independen atau dipolitisasi. Independen netral, maka aman, maka tidak aman. Banyak tuh pintar-pintar tuh anak-anak itu, idealis, tapi berhadapan dengan kepala daerah yang minta dia main, maka dia kalau pakai idealisme, dia akan dicopot. Maka yang laku itu adalah yang aman itu yang bersedia dipolitisasi. Yang diseret-seret ikut main politik itu aman. Nah, itu udah nabrak dari segi membangun birokrasi yang katanya mau reformasi birokrasi nasional, itu udah jauh dari prinsip meritokrasi lah. Nah, teman-teman sekalian, itu faktor. Satu lagi mungkin reduksi. Kenapa kok bisanya terjadi? Nah, itu pertanyaan kita. Kok bisa? Nah, saya kasih paparan nih sedikit. Karena saya ada di Dagri, ya, dan sampai sekarang saya bisa terus dapat informasi mengenai apa aja
yang terjadi di sana. Ini namanya ada reduksi kebijakan terhadap larangan penggantian pejabat. Jadi dulu nggak begitu. Dulu itu ada Undang-Undang Nomor 1 2015. Kemudian diperbaiki dengan Nomor 8 2015. Di situ tegas-tegas kalau pegawai itu dilarang melakukan penggantian pejabat, ya si petahana ya, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Titik. Di Undang-Undang 1 2015 sama, di Undang-Undang Nomor 8 2015 sama, tapi dia berubah di Undang-Undang Nomor 10 2016 nih yang dipakai sekarang ini. Yang sekarang ini kan yang pakai 10 2016. Di situ ada embel-embel ketika direvisi undang-undang yang tadinya berhenti di kata-kata 6 bulan tadi sebelum masa jabatan berakhir, ditambah embel-embelnya begini. Bla bla bla, sebelum 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, ya, kecuali mendapat persetujuan menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Nah, ini kan bagaimana kok bisa dimasukin klausul itu? Dan DPR kok terima-terima aja? Lolos juga dulu kita tergoda memang dia kan banyak isu. Nah, masyarakat sipil juga tak berdaya atau tak kelihatan. Isu ini disembunyiin. Tapi ini kan mereduksi. Kalau Mendagri boleh memberi izin, itu akhirnya kalau Mendagrinya kepentingan politiknya ada, dia akan cawe-cawe. Ya, bermain namanya. Nah, itulah yang terjadi. Ini yang dipakai, jadi itu asal usulnya. Nah, bagaimana baiknya ke depan? Ya, saya menyarankan ke depan itu perbaikan kebijakannya, koreksi kebijakannya gini. Next, koreksi kebijakan ke depan. Next, lanjut. Nah, ini dia. Ini usulan saya. Jadi kita kan nggak bisa juga harus meratapi ini ya. Tapi mau gimana? Nah, sebagai orang kampus yang punya pikiran kritis, ini dilihat, kita pelajari, kita angkat, dan harus kita perbaiki. Nah, tindakan perbaikannya kayak apa baiknya? Saya menyarankan koreksi kebijakan ke depan adalah dengan cara apabila terjadi kasus, untuk mencegah kasus ini adalah dengan cara revisi Undang-Undang Pilkada. Perubahan Undang-Undang Pilkada 10 2016 itu harus dibalikin ke norma yang lama, yang nggak pakai kata-kata embel-embel kecuali mendapat izin Mendagri. Nah, jadi stop, kembali ke kitoh seperti Undang-Undang yang 1 2015 atau 8 2015. Nah, yang kedua saran saya adalah kalau itu terjadi, dibunyikan tuh, tambahin ketentuannya, kalau itu terjadi, dibatalkan pencalonannya oleh KPU, tapi saya tambah lagi nih, pikiran saya nggak hanya cukup dibatalkan, karena dia melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Dia harus dikenai sanksi pemberhentian sebagai kepala daerah. Nah, itu tambahan, nggak ada tuh di undang-undang yang lama. Nah, kalau saya mengusulkan dia dibatalkan, kemudian kan dia masih bercokol ke dalam jabatan, dia dikenai sanksi karena telah menyalahgunakan wewenang sesuai dengan putusan MA itu loh Mbak Titi. Kan ada putusan MA nomor 5 nomor berapa Kak MA itu? Nomor 270 ya. Yang putusan MA 270 570 tahun 2016. Nah, putusan MA itu menegaskan bahwa orang itu telah melakukan yang petahana yang kayak gitu telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Nah, kalau dia menyalahgunakan wewenang, hukumnya di Pemda berarti dia melanggar larangan, melanggar sumpah janji, dan hukumnya itu adalah diberhentikan. Nah, jadi kita tambahin klausul dikenai sanksi pemberhentian. Usul berikutnya adalah pengawasan KSN itu dihidupkan kembali lah. Jadi jangan nggak ada pengawasan oleh KSN. Harus ada. Usul yang ketiga, bisa nggak ya
pejabat pembina kepegawaian yang sekarang dipegang oleh kepala daerah tidak dipegang lagi oleh kepala daerah karena cenderung dia menggunakan itu untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk menjaga profesionalitas birokrasi. Jadi Presiden dalam hal ini sebagai pejabat pembina kepegawaian nasional itu menarik mandat, ya, tidak kami serahkan, kata Presiden, kepada Bupati Wali Kota dan Gubernur, tapi kami tarik itu diserahkan kepada pejabat yang lain, ya, bisa saja birokrasi tertinggi di daerah itu untuk memegang jabatan PPK, jadi bukan lagi kepala daerah. Atau boleh juga begini, usul yang lain, yang terakhir, pejabat yang ada di daerah itu yang eselon 2 sama eselon 1-nya yaitu sekda itu dijadikan pejabat ASN nasional. Kalau sekarang dia pejabat ASN daerah. Nah kalau kita buat aturan jumlahnya nggak banyak kok. Kalau nggak salah saya sekitar 12.000 seluruh eselon 1 dan 2 Pemda di 546 daerah otonom kita, sekitar 13.000 atau 13.000 itu ditarik menjadi pejabat ASN nasional. Kalau dia ASN nasional, mutasinya itu harus dilakukan dengan pengetahuan dan izin dari pemerintah pusat. Jadi tidak sewenang-wenang kepala daerahnya menggeser dia. Tapi yang di bawahnya nggak apa-apa, eselon 3, eselon 4, monggo silakan di tangan Pemda. Tapi yang untuk mereka yang strategis ini janganlah dipegang karena kita belajar dari pengalaman terjadi penyalahgunaan wewenang. Saya kira Ibu Moderator itu poin-poin saya. Mudah-mudahan bisa memantik diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joe tadi sudah menjabarkan ya bagaimana abuse of power ini ya untuk bisa melakukan penyalahgunaan wewenang yang tadi juga akan ada masukan dari Prof adalah untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Nah sekarang saya ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, kalau kita lihat ini kan sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan juga ahli hukum, kalau menurut Pak Hamdan sedikit, apakah peraturan ini sudah cukup jelas untuk mengatasi praktik yang berlaku saat ini? Silakan Pak. Ya, makasih. Saya sekalian Pak Jo, Mbak Husnul, Titi, para peserta yang saya hormati. Jadi gini, ini memang berangkat dari pengalaman pilkada kita sejak tahun 2009. Ketika saya di MK, itu banyak sekali perkara pilkada, ya, yang menemukan fakta-fakta yang sangat luar biasa dan kita harus batalkan hasil pilkada itu karena kekuatan incumbent, ini dulu incumbent, yang paling memiliki ruang yang besar untuk memanfaatkan jabatan dalam dua hal. Pertama, memanfaatkan birokrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan kebijakan-kebijakan lainnya untuk kepentingan dia. Terutama terkait dengan bansos tadi. Nah, dalam satu kasus pernah bupati itu memutasi lebih dari 10 camat dalam ini satu kasus masa-masa pilkada ini, dan itu camat datang protes ke MK dan memberikan bukti bahwa ada camat yang pro bupati, ada camat yang kontra bupati. Nah, akhirnya saat itu MK memutuskan bahwa ini membahayakan demokrasi, ini merusak demokrasi, memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan kemenangannya. Nah, kemudian yang kedua begitu juga, ya, pemanfaatan fasilitas kebijakan pemerintah dengan penyaluran dan bansos ketika saat-saat menghadapi pemilu yang sangat luar biasa, ya. Dan itu sangat menguntungkan bagi petahana. Dan ini banyak sekali juga
akhirnya hasil pemilu kada itu dibatalkan karena terbukti dimanfaatkan sedemikian masif, sistematis dengan membuat kebijakan yang menguntungkan dia dalam rangka penyaluran bansos saat sebelum saat pelaksanaan pilkada. Akhirnya saya kira keluarlah undang-undang ini tahun 2016. Nah, di 2016 undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu yang intinya itu adalah larangan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan calon pada saat pilkada. Nah, apa itu? Dua, satu kebijakan-kebijakan tadi yang disampaikan berkaitan dengan panel bansos dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mutasi. Kemudian di ayat selanjutnya adalah ada ancaman yang sangat tegas, ya. Yaitu ancamannya adalah kalau ada incumbent yang melakukan kegiatan seperti itu dan dia maju lagi dan dia dibatalkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Nah, satu kali ada kasus di kota Makassar, saya diminta sebagai ahli. Saya ingat, saya diminta sebagai ahli dan terbukti bahwa dalam waktu 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilu kada, wali kota ini banyak sekali melakukan kebijakan-kebijakan mutasi. Ya. Kemudian kebijakan-kebijakan lain yang menguntungkan dia dalam rangka pemenangan pemilu kada. Dibawa ke pengadilan dan saya diminta sebagai ahli, saya bilang kalau itu terbukti ya, dalam persidangan, maka pasangan calon bersangkutan adalah harus didiskualifikasi. Dan pengadilan sependapat dengan saya mendiskualifikasi calon itu. Jadi saya kira mengapa simplifikasi? Karena kemenangan pemilu Indonesia tergantung pada dua hal saja. Terlalu banyak. Tidak usah hebat-hebat, tidak usah pinter-pinter. Ya. Jadi asal Anda punya kekuasaan, kemudian yang dua punya uang untuk membantu orang banyak, itu pasti menang. Selesai. Jadi itu saja. Hebat-hebat juga itu aja. Dua, artinya apabila Anda memanfaatkan kekuasaan yang sedemikian rupa, ini saya berangkat pengalaman 20 tahun terakhir ini, memanfaatkan jabatan sedemikian rupa dan memanfaatkan kekuasaan itu, kemudian yang kedua ada uang, maka selesai, Anda akan menang. Nah ini pengalaman kita karena apa? Satu, Indonesia itu kita mau birokrasinya independen, tidak terpengaruh, tapi kalau kita cerita dengan cerita teman-teman di daerah yang jadi kepala sekolah di waduh, itu pada saat pilkada begini tidak bisa dihubungi. Harus ada pilihan, Anda mati atau hidup gitu. Jadi tidak bisa sembunyi juga. Jadi kalau sembunyi dia tidak apa-apa, dia pasti dipindah jauh. Apalagi dia kontra. Karena itu saat pilkada begini pejabat-pejabat itu birokrasi daerah itu ngintip ini siapa yang akan menang. Jadi itulah dia rame-rame. Jadi itu dimanfaatkan sedemikian rupa dan menang dia. Jadi bahaya betul birokrasi kita dimanfaatkan oleh pasangan oleh kekuasaan. Demikian juga kaitan dengan kebijakan. Hanya saja memang masalahnya di sini adalah kalau incumbent bisa digugurkan sebagai calon. Masalahnya dia tidak incumbent, dia membantu bapaknya gitu. Atau dia membantu anaknya. Atau dia membantu istrinya, dia bukan incumbent. Nah tidak ada sanksi untuk dia. Nah ini persoalan di sini. Saya kira banyak sekali akan ditemukan ini masalah-masalah seperti ini. Jadi bupati atau pejabat bersangkutan membantu pasangan calon dengan kebijakannya dengan kekuatan birokrasi. Nah dia tidak bisa digugurkan. Lalu dia yang memberikan bantuan itu apa sanksinya tidak ada. Nah, ini persoalan. Saya kira ini diusulkan tadi.
Ya, ini diusulkan tadi, dia melakukan itu diberhentikan dari jabatannya. Nah ini. Saya kira itu catatan saya sementara, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Ini begitu menarik ya, bagaimana tadi kita melihat juga bagaimana birokrasi ini banyak sekali dimanfaatkan, terutama untuk juga dilengkapi dengan kekuasaan. Sekarang saya akan beranjak ke Ibu Husnul Maria, dan di sini sebagai mantan komisioner KPU dan juga pengamat politik, gimana nih Ibu menilai dampak dari mutasi jabatan ini sendiri terhadap proses pemilihan yang jurdil? Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jo. Biasanya kita manggilnya Pak Jo. Bung Hamdan dan Adinda, Titi dan para ini wartawan semua atau yang lainnya. Saya nggak tahu nih mau ngomong apa, udah selesai tadi dengan Pak Jo tadi. Tapi gini, saya mau mengajak semuanya berpikir kembali tentang bagaimana sebetulnya tata kelola dari negara kita hari ini. Kalau tadi pertanyaannya, tapi tadi sudah dijawab sendiri oleh Pak Jo. Kenapa sih kok ini? Ya kan cuma ngikutin Doronya selama ini. Kalau Doronya bisa mengubah PLT kan 277 gubernur, kepala daerah dan sebagainya, menggunakan 500 triliunan yang namanya bansos. Sekarang kita ribut pilkadanya. Dia kan cuma nyontek aja. Kalau yang namanya Doronya bisa memanfaatkan aparatus negara dan birokrasi untuk pemenangan anaknya, mantunya, anaknya. Sekarang kita ribut pada level yang pilkada. Nah, ditambah lagi kalau saya membahasnya as a political scientist, jadi saya suka nggak mau ya disebut sebagai pengamat politik. Banyak pengamat politik nggak pernah belajar ilmu politik. Tapi saya dosen ilmu politik, mengajar sejak tahun 82. Saya pernah mengajar 5 tahun di Sydney University, ya di Australia. Jadi kita konstruksi akar persoalannya. Emang sejak kapan birokrasi itu netral? Itu kan mau reformasi saja. Dari sejak dulu yang namanya birokrasi, dulu zamannya awal-awal Orde Baru, itu berantem antara PNI dan Golkar, karena Golkar mau menggunakan birokrasi dengan korprinya itu. Golkar itu adalah ABG, ABRI, B-nya apa? Birokrasi dan golongan. Jadi kalau kita melihat akar sejarah ke belakang, bagaimana kita mau melakukan reformasi? Dan dulu mestinya Pak Juni waktu di Kemendagri dulu, ya, bagaimana memotong yang namanya akar sejarah bangsa kita. Ya. Dulu kasus konflik di Klaten itu karena Golkar mau menggunakan aparatus negara, birokratnya, dan kemudian juga kasusnya yang dengan PNI. Ya, jadi siapa ini yang akan menguasai birokrasi? Jadi itu sudah mengakar di dalam sejarah politik di Republik kita. Sekarang kita mau mengubah semuanya. Di dalam konteks bagaimana kita nggak menggunakan birokrasi. Memang pernah ada pilpres, pileg, dan sebagainya, terutama pilpres. Walaupun kita bahas tentang popular vote kayak gitu ya, presidennya dengan one vote, one person, one value, tapi kan dia semuanya menggunakan yang namanya aparatus negara. Masih ingat kan kita semua yang disebut ada apa tadi yang saya sebutkan, operasi senyap. Emang operasi senyap menggunakan siapa? Aparatus negara, birokrasi. Populer yang tadi ya mau pakai PKH. Kenapa PKH dikeluarkan sudah hanya beberapa minggu sebelum voting? Itu apa namanya? Korupsi, suap politik yang ada. Siapa itu yang melaksanakan seperti itu? Bagaimana Satgas Pemenangan sampai tingkat polsek? Birokrasi juga yang harus ini. Apakah birokrasi pemain? Apakah birokrasi korban? Itu tinggal dilihat. Dulu Golkar dengan Kino-Kino, itu yang namanya pegawai negeri melalui korpri, dia wajib, bahkan dia menjadi pegawai negerinya itu. Bapak saya dulu guru kepala sekolah SD di kampung, dia menjadi sekretaris Golkar kecamatan. Jadi dulu orang anggota Golkar itu Golkar terpaksa dan Golkar sukarela. Itu sampai Soeharto turun.
reformasi birokrasi kapan Pak? Tahun 2000-an nih, 2000-an kan? Jadi sampai 2000-an itu yang namanya aparatus negara selalu dilibatkan, apakah dia dengan sukarela maupun dengan yang namanya terpaksa. Terus sekarang kita teriak, dari mana kita akan memulai untuk bereskan? Supaya kalau kita mau bicara tentang birokrasi netral dan sebagainya, mungkin sistemnya yang harus diubah. Untuk apa kita bikin direct pemilihan langsung untuk pilkada? Saya dari sejak awal dulu orang yang tidak setuju. Satu, saya tidak setuju desentralisasi di kabupaten kota. Karena itu akan melemahkan negara Republik Indonesia. Kita terpecah belah. Dan waktu itu selalu argumennya karena Habibie takut. Bukan Habibie, orang-orang di sekitar Habibie takut ada self-determination. Saya kasih tahu, di Aceh itu dulu yang GAM, itu cuma 3 kabupaten. Tapi pertama kali pilkada, dari 21 kabupaten, waktu itu saya masih jadi anggota KPU, saya langsung pergi ke Aceh waktu itu, 17 kabupaten yang menang GAM di pilkada. Dari yang cuma 3 daerah menjadi 17 daerah yang menang pilkada. Selain salah strateginya. Waktu itu selalu ketakutan akan terjadi perpecahan kabupaten. Dalam sejarah Indonesia hanya Timur-Timur yang self-determination provinsi. Sisanya itu sebetulnya mau yang di Papua, mau yang di Aceh, mau yang di Sulawesi Selatan, itu kabupaten. Makanya saya tidak setuju dengan desentralisasi di kabupaten. Harusnya provinsi saja. Kalau toh mau pemilihan langsung provinsi saja. Itu manajeble, cuma 38 sekarang provinsi. Tapi kalau 524 atau 514, 546 dibikin pilkada, langsung pula, maksudnya bersamaan. Itu unmanageable, pusing itu yang namanya. Dan sekarang larinya ke MK kan. Dulu pada saat saya menjadi timnya pemerintah pembuatan undang-undang, kalau terjadi sengketa itu, taruh di daerahnya saja. Di pengadilan biasa kan, baru kemudian dulu ditarik semuanya. Emang MK baca, emang para hakim baca itu semua yang namanya berkontainer data pilkada maupun data itu dibaca? Enggak juga. Nah nanti tanya langsung sendiri yang ketua MK. Nah ini satu. Jadi kalau kembali lagi dari dulu, birokrat pamong praja ya namanya, zaman dulu itu pamong praja, amtenar zaman Belanda dulu, yang memang dilibatkan. Tahu-tahu kita sekarang teriak-teriak tanpa ada yang kemudian kita pendidikan. Ya itu ada sih pendidikan IPDN. IPDN-nya ada. Tapi IPDN-nya pendidikannya disaduk-saduk, dibunuh juga. Itu ada yang mati sama kakak kelasnya. Gimana itu? Pernah. Oke, pernah. Jadi seperti itu. Dulu Golkar, sudah lama Golkar korpri. Untuk saya korpri, tapi kebetulan setiap kali saya suruh tanda tangan untuk jadi anggota korpri, saya kuliah ke Australia, nggak jadilah saya tanda tangan. Jadi saya nggak pernah menjadi anggota Golkar walaupun saya ASN sejak tahun 87. Ya nggak pernah jadinya, nggak ini. Tapi bapak saya, tapi jangan salah, saya juga pernah sih yang namanya kampanye Golkar waktu saya SD, karena bapak saya sekretaris Golkar di kecamatan. Ya, bapak saya sendiri nggak pernah kampanye. Saya tahun 71 itu, tapi kampanyenya saya baca ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan yang ini. Saya masih madrasah waktu itu ya. Jadi ini persoalan dari semua persoalan yang kita hadapi hari ini. Ya, makanya perlu revolusi di situ. Apakah pemilu-pemilu berikutnya kemudian birokrasi nggak bermain? Ya kan baru kemarin sore. Ya, cawe-cawe presiden itu dikatakan kan, oh bukan cawe-cawe, bukan nepotisme oleh MK. Halo. Karena presidennya juga selalu mengatakan, oh ini election. Itu makanya nggak ngerti ilmu politik. Sebelum election itu ada yang namanya selection. Itu namanya rekrutmen politik. Memang anaknya presiden langsung datang ke KPU mendaftarkan diri jadi wakil presiden? Enggak. Melalui partai politik. Dipilih di situ, diseleksi di situ. Makanya saya katakan sebagai an electoral kudeta elektoral. Apa itu kudeta elektoral? Yaitu meyakinkan seleksinya yang anaknya presiden itu menang melalui yang namanya popular vote election yang ada itu. Dengan apa? Tetap saja
menggunakan aparatus negara, menggunakan birokrasi, menggunakan APBN, bansos. Kalau kita urut-urut bansos pada bulan Januari, ada nggak itu aturan hukumnya? Ya, karena saya bukan ilmu hukum, kadang-kadang nggak terlalu tertarik untuk pasal mana mana. Jadi konsepnya begitu. Terus kemudian so what dengan pilkada? Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ini harus dilihat. Bahkan di semua regulasi dan sebagainya, apakah bisa? Enggak. Semuanya itu harus. Saya selalu mengatakan remedinya education, pendidikan. Tapi rata-rata di Indonesia pendidikannya adalah SMP kelas 2 semester 1. Bagaimana kita? Birokrasinya yang tadi dikatakan professional, educated, tapi dengan ideologi materialisme yang luar biasa. Anda berhasil kalau Anda kaya, mau duitnya kok dari korupsi dan sebagainya, nggak peduli. Ya. Sementara di kita selalu ngomong, Ibu Gus Nur jangan bawa-bawa dong agama dalam politik. Saya bicara tentang pemilu halal, dikatakan demikian. Padahal prinsip pemilu itu adalah free and fair, bebas dan jujur. Sekarang negara yang paling dianggap paling bagus negara di dunia ini adalah Finlandia karena prinsip jujurnya. Masa the most populous Muslim country in the world, negara yang jumlah penduduknya Muslim terbesar di dunia, isinya korupsi. Nah ini yang tadi saya katakan tidak baik-baik saja. Birokrasi tetap jadi mesin politik. Sebetulnya saya nggak terlalu worry kalau itu di dalam konteks sesuai aturan misalnya ya. Oke, dia dipindah karena memang sudah habis waktunya dia di situ terjadi ini. Tapi kan bagaimana memutuskan bahwa dia dipindah karena itu atau dia dipindah karena abuse power tadi? Karena apa? Karena semuanya akan jadi incumbent. Itu selalu yang saya katakan di Komisi 2 dulu. Semua akan kalau Anda masih jadi pertama, dia akan jadi incumbent berikutnya. Anda akan menggunakan yang sama. Kan siklusnya begitu. Kalau hari ini saya yang jadi incumbent, ya 2 kali misalnya. Yang lainnya nanti yang menang berikutnya, dia akan incumbent. Akhirnya kan semua menikmati. Nah, apakah mau seperti itu? Itu tergantung ya di dalam konteks itu. Hari ini misalnya 138 ya Bu Titi ya, Mbak Titi. Itu nepotisme misalnya. Apakah mereka kemarin ada 53-an anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan pejabat, 7 kakak pejabat, 11 kekerabatan. Apakah mereka kemarin yang DPR itu tidak menggunakan birokrasi untuk menang? Saya tahu persis, ada perempuan nih. Ternyata dia sudah 2 kali jadi anggota DPR. Dia istri bupati. Tidak pernah yang namanya turun. Jadi ini hasil penelitian. Lucu sekali penelitiannya. Profesor, ya dia penelitian karena dia mau bantuin mantunya temenannya, anaknya istri itu tadi. Anaknya istri pejabat yang anggota DPR ini, 2 kali dia anggota DPR, dia pergilah ke daerah-daerah. Dia bilang, Bu, daripada ibu nanti malu, lebih baik, udahlah ibu butuh suara berapa sih? Emang ibu itu pernah turun? Gak pernah, karena dia istri bupati. Sekarang Anda cek, tadi ya ada 30 istri-istri pejabat, itu istrinya siapa saja. Kalau Anda mau lagi, saya banyak sekali mahasiswa saya S2 ilmu politik yang juga menulis kenapa si ini menang, ini perempuan yang menang di dalam konteks itu. Karena istri bupati. Gimana dia menang? Dia akan abuse power menggunakan camat, lurah, dan sebagainya. Karena apa? Nyontek. Presidennya juga menggunakan birokrasi, menggunakan aparatus negara. Terus kita sekarang ribut dengan pilkada. Beresin dulu itu istana. Nah, jadi gimana? So what? Saya dari sejak awal kembalikan pilkada kepada DPRD Kabupaten Kota. Balikan. Oh bukan ini sudah bagus dan berbelas. Kata siapa? Ya, nanti korupsi. Silakan yang korupsi cuma 100 orang anggota DPRD dibandingkan harus 8 juta pemilih di DKI. Disuap kan? Kita juga disuap 20.000, 50.000, 500.000. Suap politiknya gitu. Sekarang malah tambah lagi. Suap organisasi massa dengan tambang. Itu kan suap. Suap politik itu. Diajak semua kita bersalah dengan urusan tambang. Kalau menurut saya itu. Kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kan sekarang banyak kelompok.
Ada yang kelompok ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ada yang kelompok yang ingin revolusi, ada yang kelompok yang ingin tetap demokrasi, saya pemilu halal, ada yang tetap mau curang, memanfaatkan, mau yang diperpanjang, chaos diperpanjang sampai 2027, ada yang kemudian ingin 3 periode. Republikmu sudah seperti ini hari ini. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Bagaimana dengan global politik? Apakah kita kalau seperti apa yang terjadi di Gaza, ibu-ibu, emak-emak di Indonesia, sekuat itu imannya? Kan itu persoalan. Dikasih 20.000 aja udah selesai 5 tahun. Korupsi, money politik, ya, birokrasi, terus kemudian limit spending. Jadi ini juga penting. Saya dari sejak jadi timnya pemerintah waktu itu, saya sudah cerita tentang jangan model Amerika, money politics, private lead public, jadi liberalisasi, market centered paradigm. Tapi limit spending. Tinggal nanti dihitung bagaimana kalau wilayahnya luas seperti di Papua, itu berbeda. Karena ini nanti perhatikan ya, kira-kira bandar-bandar ini nanti dapat proyek apa. Berapa hari lalu saya ketemu dengan salah satu kepala dinas dari Papua, asli Papua, perempuan. Bagaimana ini Bu dengan food estate? Berapa juta itu? 1 juta hektar ya? Berapa juta hektar yang food estate? 1 juta hektar ya? 1 juta hektar tapi sedang didatangkan 2.000 eskavator bla 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 untuk food estate di Papua. Itu nanti siapa yang akan mendapatkan keuntungan proyek sebesar itu? Yaitu Ijon. Nah, Haji Sam itu ditaruh di depannya. Bandarnya bandar yang lainnya gimana? Nah, jadi ini isu leadership. Satu lagi, Anda tahu di NTT itu ada kabupaten yang menang bupati, yang menang itu warga negara Amerika. Waktu saya ditanya wartawan, bagusnya ini gimana? Alah, dia kan nyontek, presidennya ngangkat menteri warga negara Amerika. Udah. Nah, ini coba memberikan contoh bagaimana sebetulnya di dalam konteks itu. Jadi gimana? Satu lagi, bupati, wali kota, gubernur itu adalah elected official, ya, pejabat yang dipilih. Mestinya pembantu presiden, menteri itu nggak boleh yang namanya mengambil kedaulatan rakyat dari elected official kemudian dikasih PLT. Itu namanya appointed official. Mendagri itu appointed official. Dia tidak bisa mestinya dalam konteks ilmu politik, kalau tadi mengatakan demokrasi, mestinya begitu. Tapi kan suka-suka. Jadi kalau negaranya sudah suka-suka, nasional suka-suka, bagaimana Anda mau meminta daerah untuk bisa ini? Karena nggak ada apa. Ing ngarso sum tulodo, ing matio mangun karso, tuturi hadayani. Yang ada tuturi hanjezeki. Jadi kan itu mudah-mudahan kita pikirkan kembali tentang tata kelola sistem yang namanya pemilu itu. Ada yang ketua DPR mengatakan, oh kalau kita balik lagi ke pemilu dengan perwakilan bukan pemilu langsung, maka itu kuno. Kata siapa? Pemilu langsung itu pemilu zaman Yunani kuno, 350 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kita mau modern, sekarang ini justru pemilu perwakilan, representative election. Di Amerika gimana? Sebetulnya Indonesia sudah jadi kan waktu itu undang-undangnya, tapi tidak ditandatangani oleh Presiden SBY. Nah, diperpukan. Tahu nggak itu kenapa? Karena waktu itu saya dikasih tahu siapa ketua DPR-nya yang Demokrat, Pak siapa? Pak Marzuki cerita ke saya, duta besar Amerika datang dan meminta untuk tidak mengundangkan itu. Pertanyaannya, di Amerika wali kota dipilih langsung atau dipilih oleh councilors? Di Amerika Serikat wali kota dipilih oleh dewan kota, kecuali 1-2 yang langsung. Di Australia wali kota dipilih oleh councilors, kecuali 1-2 itu CBD saja yang penduduknya cuma 3.500-an. Sydney CBD sama Melbourne CBD. That's it. Sisanya dewan kota. Jadi kalau Anda melakukan yang seperti itu, kenapa? Apakah negara kita sudah merdeka atau kita masih berada di dalam
penjajahan. Saya pikir itu. Baik. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Gosel Maria atas pemaparannya ya. Sebelum kita beranjak ke Ibu Titi yang kita ini, bahwa tayangan ini yang Ibu tapping dan juga nanti akan disiarkan di YouTube. Silakan Ibu Titi, bagaimana sih kita untuk pengaturan UUD ini tentang mutasi ASN dan juga konsekuensi diskualifikasinya, silakan. Iya, terima kasih Mbak Sheryl, Bu Husnul, Pak Hamdan, Pak Jo, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira banyak sekali yang tadi sudah disampaikan, dan sebagai junior nampaknya harus mengamini para seniornya, para mentor. Tapi saya menambahkan sedikit saja terkait dengan tema kita. Jadi di dalam pemilu dan pilkada kita, Mahkamah Konstitusi melalui putusan 85/PU/20 Romawi/2022 sudah mengatakan bahwa pilkada adalah pemilu. Jadi tegas, tidak ada lagi kata Mahkamah Konstitusi pembedaan rezim antara pilkada dan pemilu. Karena kenapa? Asas pilkada ya lu berjurdil. Penyelenggara pilkada dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang adanya di dalam bab tentang pemilu. Jadi pilkada adalah pemilu, oleh karena itu dia patuh kepada asas prinsip pemilu yang dikehendaki oleh konstitusi, yaitu pasal 22E ayat 1, luber, jurdil, dan demokratis di pasal 18 ayat 4. Nah dalam konteks itu slide saya boleh ditampilkan, ada 6 hal yang memang harus kita penuhi supaya pemilunya itu bermakna, bukan sekedar ritual simbolik 5 tahunan. Kalau sekedar ritual, ya Korea Utara juga ada pemilu. Kan kita tidak menginginkan hal yang seperti itu, apalagi biayanya sangat besar. 545 daerah serentak dalam satu hari yang sama, dan itu merupakan komitmen negara kepada warga. Tapi bukan sekedar ritual atau seremoni. Nah oleh karena itu ada 6 hal yang ada di layar. Kerangka hukum pemilunya harus demokratis, kontestannya harus betul-betul kompetitif, penyelenggaranya netral dan profesional, lalu pemilihnya yang betul-betul berdaya, well informed, dan juga penegakan hukum dilakukan efektif berkeadilan. Tapi ada satu elemen yang memang menjadi prasyarat yang belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, pemilu sebelumnya memang harus hadir kalau kita ingin pemilu yang tadi substantif, genuine, periodik, dan bermakna begitu, yaitu birokrasi dan aparat keamanan harus netral dan profesional. Karena itulah yang dikehendaki melalui reformasi birokrasi kita dan kompetisi supaya dia punya even playing field, arena kontestasi yang datar, yang setara. Nah slide berikut, kita mengenal 2 undang-undang yang berbeda mengatur pemilu dan pilkada. Meskipun Mahkamah Konstitusi di putusan 85 tahun 2022 mengatakan pilkada adalah pemilu, tapi rezim pengaturannya masih memisahkan antara pemilu dan pilkada. Akhirnya apa? Terjadi inkonsistensi, lalu juga penerapan standar yang berbeda satu sama lain. Kita punya PR besar ke depan. Jangan lagi pengaturan pemilu dan pilkada dipisahkan. Karena akhirnya juga membuat inkonsistensi penerapan norma untuk suatu peristiwa hukum yang sama. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Pemilu dan pilkada di tahun yang sama, tapi undang-undangnya berbeda dan beberapa norma yang mengatur peristiwa hukum yang sama itu diterapkan juga secara berbeda. Kalau saya sih lebih menyebut pemilu kita seperti pemilu borongan. Semua ingin diborong supaya menang secara sama dari pusat sampai daerah. Jadi ingin memborong kemenangan. Makanya bukan hanya koalisi yang besar, tapi oversize coalition. Koalisi yang obesitas. Semua diajak masuk, kira-kira begitu, karena ingin menyeragamkan kemenangan dari pusat sampai daerah. Slide berikut, terkait dengan netralitas birokrasi, kalau kita lihat dibandingkan antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada menekankan betul bahwa birokrasi harus netral. Karena itu di dalam undang-undang pilkada kita diatur tegas. Birokrasi tidak boleh dipolitisasi, tapi di saat yang sama birokrasi juga tidak boleh berpolitik praktis. Karena ternyata politisasi birokrasi itu bisa 2. Bisa dia dipolitisasi oleh calon atau kelompok yang berkepentingan terhadap pemenangan calon, tapi di saat yang sama seperti tadi Pak Jo sebut, juga ada birokrasi yang aktif berpolitik praktis. Kalau ingin contoh misalnya di mana? Di Pandeglang. Nah di Pandeglang itu kalau mengikuti beberapa pilkada termasuk juga di tahun 2010, birokrasinya ternyata terkonfirmasi
aktif berpolitik praktis. Jadi it takes two to tango ya. Ada yang mempolitisasi tapi juga ada yang ingin berpolitik praktis. Biasanya untuk mengamankan kepentingan bisnis. Nah, slide berikutnya lagi, kalau kita lihat di Undang-Undang Pilkada dan Pemilu kita, birokrasi yang dipolitisasi dan berpolitik praktis itu mengandung dua unsur. Dia bisa dikenai oleh sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Sanksi pidananya misalnya terdapat di dalam pasal seperti yang ada di layar, pasal 188 dan pasal 189. Jadi komitmen regulasi terhadap independensi dan netralitas birokrasi sebenarnya sangat besar. Tapi faktanya yang terjadi di lapangan adalah ketidakefektifan penegakan hukum. Nah, ini yang menghambat upaya untuk menghadirkan birokrasi yang netral, profesional, dan betul-betul berorientasi pada pelayanan publik. Nah, slide berikut, Ibu Bapak, kawan-kawan semua, Undang-Undang Pilkada kita memuat beberapa norma yang mengancam diskualifikasi terhadap pasangan calon. Meskipun tadi Prof. Jo menyebutkan ada distorsi antara awal pengaturan dengan kondisi existing saat ini. Awalnya memang tidak boleh melakukan penggantian titik, tapi bahasanya adalah 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan petahana. Kemudian ini berubah, bertransformasi di Undang-Undang 10 2016 pasal 71 ayat 2 menjadi dilarang gubernur, bupati, wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Jadi lama sekali memang, 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dan sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Kalau dulu hanya 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Nah, jadi diperluas. Karena kenapa? Karena ternyata digantinya tuh Pak Jo sebelum penetapan pasangan calon. Sementara penetapan pasangan calon di pilkada serentak bisa panjang waktunya sebelum berakhir masa jabatan. Nah, karena ada keluhan, kami ada kebutuhan objektif daerah dan lain sebagainya, ditambahlah pembenaran-pembenaran harus dengan izin menteri. Tapi memang kenapa menteri dalam negeri begitu ya? Kenapa bukan menteri yang berwenang mengurusi kepegawaian dan birokrasi, reformasi birokrasi? Nah, ini yang kemudian membuat pasal yang tadinya berlaku secara baku memiliki simpangan-simpangan. Dan catatannya adalah simpangan dengan izin menteri itu tidak transparan dan akuntabel. Kita tidak bisa melakukan tracking penelusuran, kapan permohonan diajukan, kapan permohonan diproses, dan kapan izin diberikan. Tiba-tiba adalah ketika ada penggantian dipersoalkan Bawaslu, tidak pernah kita tahu ada izin, tiba-tiba izinnya ada. Nah, jadi ada problem di sini terkait dengan pelaksanaan pasal 71 ayat 2 berkaitan dengan pemberian izin oleh Mendagri, prosesnya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak bisa diikuti alurnya oleh publik. Dan itu yang sering menjadi simpangan dalam pelaksanaan di lapangan. Contohnya di mana? Contohnya Pilkada Kaur 2020. Bawaslu merekomendasikan diskualifikasi karena ada penggantian. Tapi kemudian dalam proses dinilai kembali rekomendasi dari Bawaslu, rekomendasi diskualifikasi, dan tiba-tiba muncul izinnya. Nah, ini yang tidak pernah bisa diikuti secara terbuka dan transparan. Jadi kalau kita bicara soal diskualifikasi juga ada problem. Rekomendasi atau ketegasan dari Bawaslu sering ditolerir oleh KPU karena dilakukan pengkajian atau peninjauan ulang. Slide berikut. Soal netralitas birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara yang sudah dibubarkan itu pernah melakukan survei yang dilakukan pada tahun 2020. Di dalam surveinya ternyata sebagian besar dari responden menganggap pemberian hukuman atau sanksi kepada ASN pelanggar netralitas itu belum memberikan efek jerah, Prof. Dan ini yang kemudian membuat selalu berulang. Bagaimana mau memberikan efek jerah? Yang memberikan sanksi adalah pejabat politik yang sekaligus juga adalah pejabat pembina kepegawaian yang dijabat oleh gubernur, bupati, wali kota. Betul, petahana juga gitu ya. Slide berikutnya. Nah, kemudian pemberian hukuman kepada pasangan calon kepala daerah yang memobilisasi dukungan ASN juga dianggap masih belum tegas. Slide berikut.
Surveinya Komisi Aparatur Sipil Negara menemukan kenapa ASN tidak netral. Ternyata ada 5 penyebab utama ASN tidak netral. Pertama, ikatan persaudaraan. Ternyata itu yang paling memicu. Selain ikatan persaudaraan, ternyata ikatan kedaerahan juga. Misalnya kalau di pilkada gubernur, kan di suatu provinsi ada suku-suku. Kesamaan suku juga bisa memicu ketidaknetralan. Di kabupaten kota juga begitu, antara pendatang dan non-pendatang. Itu juga bisa memicu aparatur sipil negara untuk tidak netral. Yang kedua adalah kepentingan karir. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Jo, karena rekonstruksi pejabat pembina kepegawaiannya adalah pejabat politik. Mau tidak mau, dia harus berpolitik praktis untuk mengamankan promosi karir. Yang ketiga, kesamaan latar belakang. Percaya atau tidak, satu universitas, satu organisasi kepemudaan, satu ormas, bisa membuat ASN tidak netral. Sesederhana itu. Termasuk juga satu alumni organisasi kepemudaan begitu ya. Nah, semangat Korsa itu juga bisa membuat tidak netral. Yang keempat adalah hutang budi. Dan yang terakhir adalah tekanan pasangan calon. Jadi tekanan pasangan calon sebenarnya yang kelima. Nah, itu juga menjadi kontributor. Nah, slide berikut, indeks kerawanan pilkada yang dibuat oleh Bawaslu itu menempatkan bahwa tahapan pencalonan salah satu tahapan dengan kerawanan tinggi. Ada beberapa daerah di tahapan pencalonan yang punya kerawanan tinggi, antara lain Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, kampung saya nih, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Tadi Gorontalo sudah disebut ada satu kasus Boalemo tahun 2017 di mana bupatinya memutasi dan didiskualifikasi. Lolos di Bawaslu, tidak ada rekomendasi diskualifikasi. Diprotes ke Pengadilan Tata Usaha Negara, juga masih lolos. Di Mahkamah Agung justru didiskualifikasi. Kata Mahkamah Agung begini, meskipun sudah dibatalkan penggantiannya, mutasinya, tidak menggugurkan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2. Faktanya adalah perbuatan hukumnya sudah terjadi. Dia sudah melakukan penggantian yang dilarang di pasal 71 ayat 2, meskipun penggantian dibatalkan, perbuatan hukumnya yang melanggar itu tidak gugur. Dan akhirnya dari 3 calon dari partai politik digugurkan, dan pilkada Boalemo waktu itu hanya diikuti 2 pasangan calon independen. Nah, ini harusnya jadi pembelajaran. Karena kenapa? Tidak boleh hanya karena misalnya dia mengganti pejabat yang dilarang di pasal 71 ayat 2, lalu dia koreksi ya karena baru sadar, baru insaf. Oh, ada pasal 71 ayat 2 nih, saya koreksi penggantiannya. Ternyata itu menurut putusan Mahkamah Agung nomor 570 2016 yang dibacakan Januari 2017 tidak menggugurkan kesalahan si gubernur, bupati, wali kota yang sudah melakukan penggantian. Nah, slide berikut saya kasih data yang kenapa kemudian kita harus kawal betul netralitas ASN berikutnya lagi. Karena ternyata di Pilkada 2020, slide berikut, tindak pidana yang paling banyak dilakukan saat pilkada itu adalah bukan yang lain-lain, netralitas kepala desa dan aparatur sipil negara. 73 putusan yang inkrah di 2020 itu melibatkan politisasi aparatur sipil negara dan kepala desa. Jadi terkonfirmasi tadi Bu Husnul, Pak Hamdan, dan Pak Jo menyebut memang birokrasi kita akhirnya menjadi sasaran empuk untuk kepentingan pemenangan. Padahal ini adalah puncak gunung es nih, tindak pidana. 73 putusan dari 270 daerah pilkada 2020. Tapi faktanya di lapangan jauh lebih besar daripada apa yang ada di layar. Slide berikut terakhir. Dan juga perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Persoalan netralitas ASN itu terus terbawa sampai perselisihan hasil di pilkada. 12% dari perkara yang dipersoalkan di MK itu adalah soal netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Dan itu menempati yang nomor 3 paling banyak menjadi materi perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Slide terakhir, langsung ke yang terakhir. Sebelum terima kasih, ya berikutnya lagi. Nah, jadi kalau dilihat kasus-kasus pidana yang diputus inkrah, seperti WhatsApp, kirim pesan keberpihakan di WhatsApp group, lalu mengajak oleh seorang kepala dinas. Ini saja kan sebenarnya dibandingkan mutasi, bobotnya lebih sederhana.
Kalau mutasi itu kan menekan pejabat struktural dan aparatur. Kalau ini saja dipidana, mestinya kita tidak bermain-main dan mentoleransi gubernur, bupati, wali kota yang memutasi hanya karena dia tidak tahu ada aturan atau kemudian dia insaf dan membatalkan mutasi. Semestinya penegakan hukumnya dilakukan tegas supaya pembelajaran dan efek jera itu betul-betul terlaksana dengan baik. Daripada nanti persoalan dan sengketa hukumnya terus berlanjut berurat berakar sampai sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa tadi ada pemaparan kasus juga yang sudah dijabarkan. Baik, ini semakin menarik. Sebelum saya akan bertanya lagi, mungkin saya akan berikan kesempatan juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan media di sini yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita di sini. Silahkan, boleh angkat tangannya. Ya, sebutkan nama dan mungkin dari media mana. Ada? Oke. Sambil menunggu ya, saya juga akan bertanya juga nih ke Prof. Jo. Kalau kita, ada ya? Ada. Ada yang bertanya? Silakan, boleh angkat tangannya. Tadi siapa? Mas, ya silakan sebutkan nama dan dari media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior-senior para pemateri, Prof. Jo, Prof. Husno, Bang Hamdan dan Namanya siapa, Mas? Nama Laude Basir. Ya. Apa namanya ya? Apa yang disampaikan oleh Prof. Husno tadi ya, masalah terbesar kalau kita melihat dengan kondisi pemilu kita, khususnya ya kami ini dari yang jauh dari ibu kota lah mengalami pilkada itu, dan sebagai penjaga pagar konstitusi kita dalam konteks pemilu, Ketua MK Pak Akil Mukhtar itu terseretkan karena kasus terkait dengan banyak terjadi di daerah saya, Sulawesi Tenggara. Kampungnya paling sudut Sulawesi Tenggara. Pemilihan bupatinya ya hampir kita pastikan selalu saja ada mutasi. Daerah saya itu, kabupaten saya sudah 8 tahun pemekaran, dan sampai hari ini tidak ada satupun bupati definitif yang berakhir dengan baik. Ya. Selalu 2 tahun menjabat diakhiri oleh KPK. Bahkan PJ-nya pun kena lagi, PJ-nya kena lagi. Ya, karena daerah tambang, daerah macam-macam lah kan gitu. Singkat cerita saya ingin sampaikan, Prof. Husnu tadi menyampaikan masalah utamanya dari pendidikan, kemudian ideologi materialisme. Saya sepakat dengan itu, bahwa benteng demokrasi kita, benteng nilainya itu ada di kalangan akademisi, ada di kampus, dan di para tokoh. Masalahnya kemudian, Prof. Husnu tahu sendiri bagaimana pemilihan rektor, ya, dan lain sebagainya. Ya. Apakah yang duduk jabatan, apakah yang dapat rektor, termasuk simbol kualitas seorang akademisi, profesor, Tempo kemarin mengangkat, ya. Nah, ini tatanan nilai semacam apa di negara kita, dan kepada siapa lagi kita mau berharap tentang benteng ini? Ya, saya pernah hadir di satu negara, 2 kali pemilu itu di sana. Partisipasi pemilunya sedikit sekali, cuma 38%. Tapi suatu saat di 3 tahun berikutnya, untuk pemilu berikutnya, saya tinggal agak di pedesaan. Tahu kemudian bagaimana kampanye. Calon orang yang tertulis namanya, ya, di kertas suara untuk mau dipilih itu sampai ditanya dulu SD-nya di mana, TK-nya di mana, nyontek apa enggak ketika masih sekolah. Dan sampai segitunya, tetangganya itu keliling. Yang kampanye kan akhirnya orang kampungnya. Aduh itu, katakanlah ketua RT mungkin di kita, ketua RT ini dengan ketua RT sana yang ada calonnya, menceritakan riwayat si kandidat. Akhirnya kesimpulan saya apa? Di sini kalau pemilu, tutup mata kita nyoblos, pasti yang terpilih orang baik. Bagaimana dengan di Indonesia? Kertas suara itu isinya mulai dari ulama, sampai yang mantan, ada semua. Nah, saya ingin bertanya kepada 3-4 aktivis demokrasi kita di depan ini,
kita harus seperti apa agar pemilu kita itu ya tutup mata atau tutup mata semua proses seleksi yang terpilih itu kemudian adalah orang-orang baik. Makasih. Terima kasih Bu Basir. Baik, silakan untuk dijawab. Mungkin siapa dulu yang ingin menjawab? Ibu Wisnu silakan mungkin ingin menjawab terlebih dahulu. Oke, kita akan tampung dulu atau langsung menjawab? Langsung menjawab. Langsung tampung. Oke, silakan. Satu lagi silakan angkat tangannya. Belum ya? Oke, silakan. Jawab. Jadi gini, kalau sekarang ada banyak sekali, oh iya profesor sekarang ngomong kayak gitu-gitu ya. Saya sih jawabnya coba, alhamdulillah sudah pada bangun. Selama ini kemana aja, ya kan? Kan kayak gitu. Alhamdulillah, tapi tetap alhamdulillah sudah pada bangun. Selama ini negara sudah nggak karu-karuan, itu pada kemana? Nah, satu itu. Profesor ada yang disebut profesi di labor, the real professor, to profess. Tapi sekarang di Indonesia kan banyak. Ada yang S1-nya belum dapat, profesornya dapat duluan. Jabat. Ada yang nggak pernah ngajar, nggak pernah ini. Siapa aja itu? Mendagri, kepala bin, ini semua kan profesor. Jadi udah itulah. Jadi ada ini. Nah, kalau tadi ya Indonesia itu menganut yang namanya bukan compulsory voting. Jadi sebetulnya berapa jumlah voters turn out itu nggak penting. Voters turn out itu bisa menjadikan legitimasi. Tapi di negara-negara otoriter, voters turn out-nya itu malah lebih tinggi. Jadi hati-hati, kalau lebih tinggi itu malah dimobilisasi, ya kan? Jadi kalau itu kesadaran untuk datang dan memilih, itu sebetulnya kalau di Amerika sendiri yang liberal, yang bebas kayak gitu, nggak banyak dia. Sekarang aja dia mulai 70% dan sebagainya seperti itu. Kita lihat aja nanti November ini bagaimana. Saya pernah ke Sri Lanka di Jaffna, itu yang namanya voters turn out itu di hotline-nya Tamil Tiger cuma 2%. Tapi ya jalan terus saja mereka. Karena di dalam demokrasi tidak diputuskan berapa persen, tapi legitimasi menjadi masalah kalau terlalu rendah. Ya, jadi tingkat stabilitas politik akan menjadi masalah kalau kemudian voters turn out-nya rendah. Makanya ya 70-80% itu sudah bagus. Kalau kita dulu di atas 90% kan dipaksa. Dan kemungkinan juga kita tidak tahu apakah memilih sendiri atau dicoblosi. Karena dulu ceritanya ketua KPU sebelum saya dulu di KPU itu ceritanya kan kalau di kecamatan milih siapa udah dicoblosin aja sama dia. Kan gitu. Jadi kita punya sejarah memang nggak karu-karuan di dalam konteks itu. Yang kedua, di dalam demokrasi itu mestinya orang-orang buruk itu dikeluarkan. Orang-orang jahat dikeluarkan. Tapi tidak ada garansi di dalam populist vote, pemilu yang populer, pemilu yang majority seperti ini, orang baik akan menang. Itu nggak ada garansi. Dalam ilmu politik nggak ada. Makanya Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi yang model segini diterima. Hanya rakyat itu memilih dari bos satu ke bos yang lain. Namanya demokrasi elitis. Nah, seluruh model demokrasi yang Anda lihat hari ini sebenarnya sekuler. Demokrasi sekuler. Dan kita mengiyakan saja, membeo saja. Oh, demokrasi sekuler. Enggak. Itu sekuler. Yang disebut modern nation state ala barat. The separation between state and church. Pemisahan gereja dan negara. Makanya kalau Anda sekarang ngomongin demokrasi, kita demokrasi Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pakai agama nggak boleh. Ya nggak? Padahal tingkat tertinggi moralite itu ada di agama. Makanya John Locke mengatakan jangan serahkan political right kepada ateis. Karena ateis itu nggak punya batasan. Nah di sini letaknya konsep yang kita gunakan ini demokrasi apa? Demokrasi materialisme, demokrasi liberal, demokrasi ala Amerika, sementara di pilkada di Amerika dipilih bukan, bahkan presiden aja bukan popular vote, kan pakai electoral college, the winner takes all. Kalau popular vote, Hillary Clinton menang. Kalau popular vote, Al Gore menang. Tapi karena di dalam sistemnya pakai electoral college yang sudah 200 tahun mereka mempraktikkan demokrasi,
Tapi demokrasi itu banyak. Maka tantangannya kita ingin membuat demokrasi Pancasila itu seperti apa? Berketuhanan, beradab, persatuan di situ, musyawarah mufakat di situ, untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya 9 naga. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini, real di masyarakat kita. Akhirnya buying vote, ya, kemudian memanfaatkan birokrasi, memanfaatkan aparatus negara. Dalam demokrasi, ya, salah satu variabelnya adalah di dalam kompetisi excluding the use of force. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Makanya Pak Polisi, Pak Bin, Pak Tentara itu nggak boleh jadi tim pemenangan. Nah, udah takut ya? Karena gara-gara itu saya dapat surat dari Komisi ASN. Padahal saya menjadi narasumber sebagai dosen ilmu politik, 7 tahun menjadi anggota KPU, pernah jadi timnya pemerintah untuk drafting undang-undang partai politik, pemilu dan susduk. Tapi ngomong kayak gini, saya seperti dokter yang sedang melaksanakan pengabdian masyarakat, tridharma perguruan tinggi. Pemilunya sakit, partai politiknya sakit, pilkadanya sakit, presidennya sakit, DPR-nya sakit. Nah, kita sedang nyuntik-nyuntikin. Kira-kira kita mau bikin demokrasi Pancasila itu seperti apa? Itu tantangannya. Oke, baik, terima kasih Ibu Musel. Silakan selanjutnya Pak Hamdan atau Prof. Jo, silakan untuk menjawab bagaimana sih kita bisa memilih pemilih yang benar-benar baik. Memang kita ini jauh dari yang dikatakan oleh para founding fathers and mothers and founding parents. Jadi dari 62 anggota BPUPKI perempuan. Soekarno dan Hatta itu bilang begini, demokrasi itu sesungguhnya hanya melanggengkan kekuasaan kapitalisme. Nah, jadi itu clear. Jadi mengapa? Karena demokrasi kan popular vote. Popular vote itu bisa dimobilisasi, bisa diarahkan, dan yang memiliki kemampuan besar untuk mengarahkan itu adalah para kapitalis, gitu. Jadi karena itu memang para founding fathers itu memikirkan tentang apa yang disebut dengan sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi ini harus diangkat dulu derajat rakyat secara bersama-samaan. Kalau kita secara bersama-sama melaksanakan demokrasi. Demokrasi tanpa mengangkat derajat rakyat sampai kapanpun tidak menyelesaikan masalah. Ini masalah tidak selesai nih, loh deh. Jadi akan kita menghadapi dari tahun ke tahun ini aja masalahnya tanpa diselesaikan. Karena itu saya sudah lama membuat proposal. Proposalnya adalah pemilu itu dibiayai oleh negara. Jadi biaya kampanye seluruhnya dibiayai oleh negara, diaudit oleh negara, uangnya hanya segitu saja yang dipakai, tidak boleh lebih. Segitu saja. Yang melanggar didiskualifikasi, dia pakai uang sendiri didiskualifikasi. Jadi saya agak kerasa karena hanya dengan itulah, ini banyak sekali anak-anaknya ke bawah ini perbaikannya ke bawah. Jadi agar tidak terlalu besar biaya negara juga, udah kepala daerah, bupati itu nggak usah dipilih langsung. Ya. Udah dipilih saja, musyawarah aja DPD itu, di DPRD itu. Ya begitu juga sebenarnya dengan gubernur, tapi gubernur masih lebih bagus, ya udah, nggak apa-apa. Tapi paling tidak di DPRD, di bupati aja dulu, biar biaya negara nanti akan dibiayai oleh negara itu menjadi berkurang. Kemudian saya bilang, Bawaslu nggak usah ada. Mengapa? Ini Bawaslu nggak usah ada, kenapa? Orang para peserta harus menyiapkan biaya juga untuk menjaga dirinya tidak dikerjain. Sebenarnya teorinya Bawaslu itu memberikan kenyamanan kepada pihak, tidak perlu
mencari biaya lagi untuk menjaga suaranya karena ada Bawaslu. Nah sekarang Bawaslu tidak ada gunanya. Hapus. Jadi sama dengan pemilu 99, nggak ada Bawaslu. Masyarakat aja yang jaga-jaga. Ya. Masyarakat jaga-jaga. Karena Bawaslu di bawah negara, para peserta juga mencari biaya untuk menjaga suaranya. Lalu untuk apa Bawaslu? Ayo. Jadi cukuplah KPU yang sederhana. Bawaslu tidak ada, ini biaya murah. Kemudian sekali lagi seluruhnya dibiayai oleh negara untuk segala pemilihan. Nah ini saya kira tidak ada lagi main-main seperti itu. Tinggal kita jaga nanti birokrasinya apa, aturan-aturan lebih teknis. Tapi kata kuncinya adalah masalah di situ. Kenapa kita tidak belum bisa sampai seperti sekarang? Karena sekarang ini seluruh biaya pemilu, ya seluruh biaya pemilu pada saat sekarang ini, di samping negara mengeluarkan uang besar, para peserta pemilu mengeluarkan uang yang sangat besar. Dan hanya orang yang memiliki uang sangat besar yang bisa menjadi pejabat. Ini saya kira catatannya nih, Mbak Husnul. Enggak juga sih. Enggak, bukan. Catatan maksud saya itu catatan apa? Para anggota DPR yang terpilih itu katanya berapa persen yang Nah, gini, ada 9.933 caleg DPR. Yang menang 580. Katanya sih 99% pakai duit. Yang kalah, apakah nggak pakai duit? Yang kalah itu 9.400-an. Apakah yang 9.400 nggak pakai duit? pakai duit lebih kurang? Ada banyak juga, masih kalah juga. Artinya apa? Bukan punya uang pasti menang, itu kan? Itu akhirnya iman kita. Iya. Gigir, foto dan foto. Tapi secara hitungan manusia, Nah itu numbernya itu, tapi lupa ada yang kalah banyak. hitungan manusia yaitu. Tapi anggota-anggota DPR dan siapapun yang terpilih, bagian terbesar adalah karena itu. Baik, jadi selain takdir. Jadi artinya penting diberlakukan pembatasan untuk biaya pemilu gitu ya. Silakan Pak Prof. Baik, saya nambahin sedikit aja biar lebih komplit. Karena waktu kita terbatas ya. Soalnya sudah dihabisin sama Mbak Husnul. Teori demokrasinya. Anda juga. Saya nambah dikit aja. Soal demokrasi juga. Demokrasi itu konsepnya adalah memuliakan manusia. Demokrasi itu menghargai, menghormati pluralisme, keberagaman. Kita bangsa Indonesia ini apa bangsa yang tidak beragam, sangat plural. Sabang Merauke 1340 ethnic groups ya. Lalu kok polisinya one policy pilkada to fit for all, seragam semuanya. Provinsi, kabupaten, kota, nggak pernah mulu, tidak langsung. Yang benar aja. Tingkat kapasitas daerah, budaya daerah lain-lain. Di Papua, demokrasi baru belajar, maaf aja. Lalu Anda mainkan demokrasi yang iliberal tadi, individualis. Dia masalah komunal. Politik sukunya itu kental. Bahaya. Ya, begitu pakai model ini, nanti yang menang adalah orang dari gunung, yang masuk ke dalam pemerintahan orang gunung semua. Nah, tata kelola buruk. Ya, jadi gini, harus dibeda-bedakan. Nah, saya menganut ragam, menghormati pluralisme itu, yaitu dengan create-lah pilkada yang bersifat asimetris namanya. Jadi jangan seragam. Silakan daerah-daerah yang sangat maju, perkotaan, oke, boleh pemilihan langsung. Tapi daerah-daerah kayak kampungnya Ode tadi, jangan dulu. Kasihan PJPI aja juga masuk ya kan? Itu tidak langsung dulu. Nanti kita buat ukuran-ukuran kapan dia bisa switching untuk naik kelas ke pemilihan langsung. Ya bisa ada ukuran. Misalnya punya PAD berapa dia? Nggak punya PAD kok mau gelar pilkada langsung. Pendidikannya bagaimana? Tamat SD rata-rata nggak bisa pemilihan langsung. Income daerah itu berapa? Cuman sekian aja US dollar, nggak bisa pemilihan langsung gitu loh ya. Ada ukuran yang kita buat sedemikian rupa.
Nah, juga tradisi-tradisi berdemokrasi. Masyarakat kita ini feodalismenya masih kuat, Ode. Di masyarakat feodal memainkan pemilihan langsung itu umumnya gagal. Jadi latihan yang masyarakat yang sudah berdemokrasinya oke, kayak di kampung saya, boleh pemilihan langsung itu. Masyarakat Minangkabau ya, itu duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Makanya Jokowi di Sumatera Barat nggak pernah menang kan? Iya kan? Nggak pernah menang. Dan mungkin perpisahan dia nggak pernah datang Sumatera Barat, dia kena kalah ya kan? Di NTT yang bisa dibodoh-bodohin kali gitu ya. Nah itu kita buat satu pemilihan yang boleh langsung, boleh tidak langsung, lalu boleh juga model kayak Jakarta ini wali kotanya diangkat doang tuh, appointed, ya? Kenapa nggak juga appointed? Ya boleh, appointed juga. Nah satu lagi namanya sesuai kultur kayak di Jogja. Nah Jogja itu kan penetapan, ya boleh juga ditetapkan saja karena begitulah sejarah dan tradisinya. Jadi kita jangan main seragam-seragaman lah. Indonesia yang multikultural, please harus dibuat kebijakan yang beragam. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Prof. Jo. Mungkin ini karena harus jujur dan adil, Mbak Titi sekaligus closing statement, silakan. Kalau saya sederhana aja sih Bang Laudi, karena sudah mengikuti pemilu tuh sejak Bu Husnul jadi KPU ya. Tahun 99 saya pertama kali sebagai mahasiswa pada waktu itu ikut serta sebagai pengawas pemilu. Sebagai masyarakat sipil ya pilihan kita memang satu-satunya selalu berisik begitu. Contohnya nih, kan sekarang lagi ramai soal gerakan golput dan gercos. Otoritasnya itu responnya adalah bagaimana memidanakan, itu respon otoritas kan. Padahal hak pilih itu adalah soal konsen, kesetujuan atau ketidaksetujuan. Nah, gerakan coblos semua ataupun golput itu kan juga bagian dari protes voting. Bagaimana ekspresi atas kontrol masyarakat terhadap keputusan yang atau kebijakan yang menjadi keputusan elit. Jadi peran masyarakat di pemilu itu bukan sekedar sebagai legitimator atas keputusan yang dibuat oleh partai politik. Semakin kesini saya kira ruang-ruang itu yang harus terus dibunyikan di tengah situasi pertama parlemen kita kecenderungannya tidak akan efektif karena oversize coalition ya, di mana posisi sebagai pendukung dan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan artinya sama sekali tidak boleh kritis, padahal tidak seperti itu konsepnya. Yang kedua, dalam situasi partisipasi masyarakat bermakna itu semakin sempit, bahkan ada anggota DPR yang mengatakan membuat undang-undang tidak harus ada partisipasi masyarakat begitu, karena dianggap ketika partai politik sudah berkomunikasi dengan konstituen itu dianggap sudah selesai partisipasinya tanpa harus ada pelembagaan partisipasi di parlemen. Nah situasi itu yang membuat kita menurut saya dua hal yang harus ada. Media yang terus kritis sebagai bagian dari penyambung untuk meluaskan cakupan diskursus isu. Yang kedua adalah kita sebagai masyarakat sipil. Menjadi masyarakat sipil yang aktif itu memang melelahkan. Contoh di pemilu 2024, saya salah satu yang cukup aktif mengawal kebijakan dan melaporkan pelanggaran. Harus berkorban apa? Tenaga, waktu, dan lain-lain begitu ya, pemikiran. Tapi memang nampaknya itu jadi pilihan kita di Pilkada 2024. Toh juga kita tidak mungkin meminta pembatalan Pilkada kan? Atau meminta rekonstruksi pencalonan. Jadi bagaimana menjadi masyarakat sipil yang selalu berisik, yang mau berkorban mengawal proses. 2024 itu saya merasakan mengawal dari berbagai lini. Melapor ke DKPP iya, mengikuti persidangan di Bawaslu iya, dan itu bukan sesuatu yang mudah Mbak, melelahkan. Tapi nampaknya itu kalau kata anak zaman now ya, itu jalan ninja yang harus kita ambil sebagai kelompok masyarakat sipil di tengah tadi parlemen yang tidak efektif, partai politik yang terputus dari artikulasi kepentingan publik begitu ya, dan pejabat publik yang semakin elitis. Nah itu mungkin jawabannya, dan jejaring, sinergitas, dan keterhubungan gerakan di antara kita menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Terima kasih banyak Mbak Titi. Justru kita butuh lebih banyak lagi dengan para aktivis yang untuk lebih aktif lagi, yang mau mengorbankan waktunya dan juga tentunya dedikasinya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa membentuk sebuah penyelenggaraan
pilkada yang jujur, adil, dan juga demokratis. Tentunya diperlukan juga sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, akademisi, serta masyarakat sipil. Tentunya mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi sebuah langkah awal untuk bisa merumuskan rekomendasi konkret dan juga aplikatif guna untuk menjaga netralitas birokrasi di Pilkada 2024. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara. Terima kasih banyak Pak Hamdan Zulfa, dan terima kasih banyak Prof. Jo, terima kasih banyak Ibu Husnul dan juga Ibu Titi. Boleh kita beri tepuk tangan untuk para pembicara kita? Iya, silakan kita akan berfoto dulu bersama. Mohon izin Bapak untuk berfoto dulu. Mari merapat. Silakan. Oke. Baik, dan mudah-mudahan diskusi kita ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, rekan-rekan media sekalian. Ya, silakan. 1. Oke, agak majuan sedikit karena ada cahaya. Oke. Atau mungkin di bawah mohon izin Bapak Ibu untuk berfoto di bawah panggung agar terlihat judul acara kita. Iya. Baik. Silakan. Baik, silakan. Ya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup untuk forum kajian demokrasi kita mengenai fenomena kepala daerah incumbent melakukan mutasi jabatan menjelang Pilkada 2024. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Ceria Fasim mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.